Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرات إخوانه من الأنبياء المرسلين الشهداء والأولياء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين خصوصا لحضرة أرواح مؤسسين حضرة العلماء أنا خصوصا لحضرة روحي حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رسولهم وفروعهم بشأن الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Hadratul Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari memberi penekanan yang sangat kuat, mengingatkan dengan sangat sungguh-sungguh tentang ijtima', tentang pentingnya ijtima', berkumpul dan bersatu, dan ittihad, bersatu. Karena pada momentum sejarah di awal abad ke-20 itu, fenomena atau gejala yang paling meresahkan bagi para ulama adalah bahwa tidak adanya atau sangat sedikitnya perhubungan di antara para ulama itu sendiri secara langsung. Hal ini dikarenakan bahwa selama berabad-abad di bawah kekuasaan dinasti-dinasti di dunia Islam pada waktu itu, yang paling besar adalah dinasti Utsmani, Daulah Utsmaniyah. Tapi ada lagi dinasti Mughal di India, ada lagi kerajaan Islam di Timbuktu yang rajanya terkenal sebagai raja terkaya sepanjang sejarah itu. Dan semuanya adalah daulah-daulah yang penguasa-penguasanya ini mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah semuanya. Di Persia ada Syiah yang tadinya mendirikan kerajaan sendiri di bawah dinasti Safawi, tapi kemudian berhasil dikooptasi oleh Daulah Utsmaniyah. Nah, karena berabad-abad mazhab Ahlus Sunnah ini memang dirawat dan dijaga oleh penguasa-penguasa politik besar, maka para ulamanya kemudian juga menggantungkan urusan pemeliharaan
mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada penguasa politik, sehingga tidak tumbuh tradisi berorganisasi di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, hubungan di antara mereka ya boleh dikata semata-mata bertumpu pada hubungan pengajaran antara guru, murid, jaringan, sanad, dan lain sebagainya. Itu saja. Tidak ada tradisi berorganisasi. Nah, ketika kemudian kerajaan-kerajaan Ahlussunnah wal Jamaah ini mengalami kemerosotan, nah ini mulai ada gejala kegelisahan luar biasa karena muncul tantangan-tantangan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat, sementara penguasa-penguasa politik tidak lagi punya kepedulian yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, sehingga seperti tidak ada yang ngurus. Ketika tumbuh gerakan Alu Sa'ud dari Najd, ya, walaupun upaya pemberontakan mereka yang pertama berhasil digagalkan dengan datangnya pasukan dari Mesir pada abad ke-18 itu, mereka sudah coba untuk mengambil alih Hijaz tapi berhasil digagalkan. Tapi sudah itu gerakan ini tetap berjalan tanpa ada yang ngurus itu. Ini yang menghadapi siapa? Karena pusat kekuasaan di Turki sendiri tidak terlalu punya perhatian soal itu. Sementara di antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri tidak ada ikatan yang bisa mengorganisir mereka dalam satu gerakan bersama. Padahal gerakan Alu Sa'ud dengan Wahabiyahnya ini itu gerakan yang solid pada waktu itu. Belum lagi kemudian muncul gerakan modernisme yang terutama adalah menentang segala macam kemapanan dari wawasan Islam klasik dari Turas yang sebetulnya batang tubuhnya yang paling utama adalah wawasan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menghadapi. Nah, ini kegelisahan ini. Maka Hadratus Syekh berpikir bagaimana caranya ini mengajak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini berkumpul bersatu untuk kemudian bergerak bersama. Itu yang dipikirkan oleh Hadratus Syekh. Nah, apalagi kemudian dalam Perang Dunia Pertama Turki Utsmani berhasil dikalahkan dan kemudian Mughal juga berhasil ditindas oleh Inggris, ya, demikian juga Kesultanan di Timbuktu juga berhasil dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan Eropa, ya. Wah, ini tambah tidak karu-karuan keadaannya, ya. Inilah yang kemudian mendorong Hadratus Syekh untuk berpikir dan buat seruan yang sebegitu kuatnya untuk mengajak para ulama ini berkumpul bersatu dan berorganisasi bersama. Nah, insyaallah. Masya Allah, ya. Nah, terlihat sekali di sini betapa gelisahnya, ya, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mengenai keadaan umat
yang seperti tidak memiliki platform. Ini santri-santri Kendil ini nanti cari sendirilah di Google ini maksudnya apa ya. Umat ini tidak memiliki platform untuk bergerak bersama. Bayangkan awal abad ke-20 setelah Turki Utsmani dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama, sedangkan sebelumnya sejak sekurang-kurangnya akhir abad ke-18 keadaan dunia Islam memang sudah kehilangan kohesinya, kehilangan puncak kohesivitasnya, sehingga konsolidasi peradaban itu mengendor begitu rupa. Dan puncaknya dengan kekalahan Perang Dunia Pertama. Tidak ada lagi platform. Dulu ketika orang bicara tentang Islam, ada Turki Utsmani, ada Mughal di India, ada Timbuktu. Awal abad ke-20 itu Islam itu apa? Tidak ada platformnya gitu. Ada kelompok-kelompok kecil bikin ini, bikin itu, masing-masing tidak ketemu satu sama lain. Ini sangat menggelisahkan. Nah, ini tentu merupakan pertanyaan besar bagi dunia Islam. Dalam keadaan yang seperti itu, lalu Islam harus bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Dalam keadaan faudo seperti itu, Islam ini harus bagaimana? Dan Islam harus menjawab. Ya, masa Islam nggak ada pertanyaan begini serius Islam nggak jawab kan ya? Ya, apa gunanya menjadi agama rahmatan lil alamin nggak punya jawaban? Itu kan tidak mungkin. Ya. Harus ada jawaban dari Islam atas pertanyaan dan permasalahan ini. Nah, lalu siapa yang boleh menjawab atas nama Islam? Siapa yang boleh menjawab atas nama Islam? Siapa? Ya. Apakah pedagang minyak wangi? Apakah pengusaha sarung? Apakah bakul sayuran? Enggak, yang berhak menjawab atas nama Islam tidak lain dan tidak boleh tidak adalah ulama yang berkata bahwa menurut Islam jawabannya ini. Itu yang punya wewenang itu hanya ulama, tidak ada yang lain selain ulama, tidak ada. Itu sebabnya kemudian di dalam memulai merintis respons terhadap keadaan ini, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari memulainya dengan ulama. Ya, Masya Allah. Ini sebabnya maka perhatikan siapa yang diseru oleh Hadratus Syekh di sini. Faya ayyuhal ulama, faya ayyuhal ulama, maka wahai para ulama, wahai para ulama, wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa. Siapa yang dimaksud sayyid ini? Sayyid ini dimaksud sayyid adalah dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari dulu, kita semuanya mengaku, para ulama kita ada
dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya juga jadi saya sempat pernah mengulas tentang nggak usah baca-baca lah soal ini, pokoknya tahulah ini Sadatul Atqiyah ini yang maksud adalah itu. Ya, maka di sini dikoyidi, ulamanya nggak dikoyidi, ayyuhal ulama titik, nggak ada koyid, tapi wasadatul atqiyah, dan sayyid-sayyid yang bertakwa dikoyidi dengan atqiyah. Di sayyid yang nggak bertakwa nggak diajak, cuma yang takwa aja yang disuruh ini, ya gitu. Ya gimana lagi, memang begitu. Min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli madzahibil a'immatil arba'ah, dari kalangan ahli madhabnya imam 4. Antum, anda semua, qad akhadtum, telah mengambil anda semua al-uluma, ilmu-ilmu, mimman, dari orang-orang qablakum, sebelum anda, man qablakum, dan orang-orang sebelum anda, man qablahu, dari orang-orang sebelumnya, bittisali sanadi, dengan sambungnya sanad ilaikum, kepada anda semua. Kalau dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah ini, sanad ini kunci. Tidak sah orang disebut alim kalau tidak jelas sanadnya, gitu ya. Itu tidak sah. Sanad ini kunci. Saya sudah terangkan sejak awal ketika bicara tentang Rasulullah sebagai sirajan munira, tentang sanad ini. Ini kunci. Karena agama tidak boleh ngarang sendiri itu, sampai agama tidak boleh ngarang sendiri. Sanad ini kunci. Ini bagian dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dari ulamanya, ulama ahli sunnah yang dianggap termasuk dalam ulama ahlus sunnah wal jamaah ini, ulama yang punya sanad. Kalau ndak punya sanad, cuma nemu dalil dari sobekan koran, dari sobekan kalender dan sebagainya, ya ndak termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun mungkin alim. Tapi kalau ndak ada sanad, ndak. Ini sanad penting. Nah, karena di dalam ahlus sunnah wal jamaah ini, mereka yang punya sanad ini yang punya wewenang keagamaan. Ya. Mereka ini yang punya sanad ini. Ya. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan Anda semua telah mewaspadai dari mana, ya, amman, dari siapa, ta'khuduna, Anda mengambil, dinakum, agama Anda. Jadi ulama ahlus-sunnah itu kalau mau berguru itu tidak sembarangan. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Itu doktrin ahlus sunnah wal jamaah. Kalau nyari guru sekedar nyari di YouTube itu juga bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nyari yang jelas sanadnya dan jelas baik akhlaknya, jelas mulia akhlak, itu guru. Ya, nanti ada dalilnya itu. Ya. Jadi selalu hati-hati dalam memilih guru, karena dari gurulah kita mengambil agama. Kita mengambil agama ini dari guru, dan agama itu saya sudah bilang tempo hari tidak cuma soal pemahaman akal, tidak cuma soal laku lahiriah, tapi ada dimensi ruhaniyah yang paling menentukan di situ. Nah, karena para ulama ahli sunnah wal jamaah ini disiplin di dalam doktrin sanad dan
doktrin meneliti guru-guru ini, maka mereka punya wewenang. Jika dikatakan fa'antum, maka Anda semua adalah khazanatuha, gudang-gudangnya ilmu, wa abwabuha, dan pintu-pintunya ilmu. Wala tu'tul buyuta, dan janganlah kalian semua memasuki rumah illa min abwabiha, kecuali dari pintu-pintunya. Faman, maka barang siapa ataha, memasuki rumah-rumah, min ghairi abwabiha, tidak dari pintu-pintunya, orang macam itu yang masuk rumah ini rumah itu masuk tapi tidak lewat pintu, itu sumnya dinamai sarikon, maling. Jadi masuk rumah itu lewat pintu, kalau masuk rumah sana rumah sini enggak lewat pintu, lewat gendeng semua, maling namanya gitu. Gitu. Nah ini kenapa? Ini yang pertama-tama diajak, karena yang dibutuhkan oleh dunia, oleh umat adalah jawaban dari agama. Dan yang berhak menjawab atas nama agama itu sekali lagi adalah ulama. Maka Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memulai semua ini dengan menyeru para ulama. Wallahu a'lam bishawab.